Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsanu Amala. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Batu Ampar. Cerita yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Dahulu kala, tersebutlah seorang lelaki yang bernama Badang. Badang memiliki badan yang amat kurus dan jalannya juga agak pincang. Badang, meskipun ia memiliki kondisi yang kurang meyakinkan, namun kegemarannya adalah berpetualang. Berbagai tempat dan pulau sudah pernah dia singgahi. Pada suatu waktu, ketika hendak ingin berpetualang ke negeri Tumasik, si Badang memutuskan untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Tumasik adalah sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Di saat yang sama, sebuah kapal yang besar berasal dari India datang ke pelabuhan Tumasik. Tumasik juga adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Putri Tumasik. Tidak lama kemudian, turunlah seorang yang bertubuh besar dan sangat kuat. Orang India itu berkeliling sekitar pantai. Entah apa yang dipikirkan oleh orang India itu. Tidak lama kemudian, orang India itu menghadap Putri Tumasik. Halo Tuan Putri, salam hormat saya. Saya datang ke sini sebagai utusan Paduka Maharaja Kerajaan India. Selamat datang di negeri Tumasik. Apakah Paduka Maharaja mengirimkan pesan? Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja menyuruh saya untuk menyerahkan 10 peti emas yang sekarang berada di kapal pada Tuan Putri. 10 peti emas? Untuk apa Paduka Maharaja Kerajaan India menyerahkan 10 peti emas itu? Hahaha. Begini Tuan Putri, saya adalah orang yang sangat kuat, bahkan terkuat di India. Saya melihat sebuah batu besar di tepi pantai itu. Silakan Tuan Putri menunjukkan orang yang akan dikirim untuk melawan saya mengangkat batu besar itu. Jika orang yang Tuan Putri tunjuk menang, maka silakan mengambil 10 peti emas itu. Jika kalah bagaimana? Hahaha. Maka Tumasik ini akan menjadi milik kerajaan India. Peninggalan orang India tersebut, Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mencari orang mengangkat batu besar yang ada di tepi pantai itu. Sepeninggalan orang India tersebut, Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menemukan orang yang bisa mengangkat batu besar di tepi pantai itu. Putri Tumasik pun memanggil salah seorang prajuritnya dan dia memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan pengumuman adu kuat melawan orang India itu. Badang yang masih berada di Tumasik turut mendengarkan pengumuman adu kuat melawan orang India itu. Esok harinya, bagaimana prajurit? Apakah sudah ada yang datang dan menerima tantangan itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang dan menerima tantangan orang India itu. Semoga besok ada yang datang dan menerima tantangan itu. Negeri kita sekarang benar-benar terancam. Memasuki hari kedua. Maaf Tuan Putri, masih belum ada yang datang dan menerima tantangan dari orang India itu. Memasuki hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam, masih juga belum ada yang datang dan menerima tantangan dari orang India itu. Dan di hari ketujuh, sepertinya memang tidak ada orang yang sanggup melawan orang India itu. Marilah kita ke pantai
Aku akan memikirkan jalan keluarnya sambil berjalan. Putri Tumasik pun pergi ke pantai dan menemui orang India itu. Hahaha. Tuan Putri, sepertinya kau tidak menemukan orang yang akan melawan saya untuk mengangkat batu besar itu. Tuan Putri, biarlah hamba yang menghadapi orang India itu. Hahaha. Apakah di Tumasik ini sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat? Sehingga yang datang justru orang yang kurang makan? Hahaha. Siapakah namamu? Ampun Tuan Putri, nama hamba adalah Badang. Badang, apakah kamu yakin akan bisa menerima tantangan itu? Tuan Putri, izinkan saya mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik dan menghadapi orang India itu. Hahaha. Baiklah, akhirnya ada juga orang yang berani melawanku. Nah, lihatlah, di samping batu besar itu ada 10 peti emas. Jika orang kurus kering ini berhasil mengalahkanku, maka silakan mengambil 10 peti emas itu. Nah, kau lihatlah. Iya. Nah, sekarang giliranmu. Hehehe. Ya. Batu ini ringan sekali. Aku heran kenapa harus membayar 10 peti emas untuk mengangkat sebuah batu ringan seperti ini. Batu ini harus kupindahkan. Aku akan mengirimkannya ke pulau selatan sana. Iya. Orang India yang merasa sangat malu itu pun pergi meninggalkan Tumasik. Putri Tumasik sangat bahagia karena negerinya selamat. Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tak terhingga kepadamu. Bagiku yang terpenting adalah keselamatan rakyat Tumasik. Kamu bawa saja 10 peti itu. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong, Tuan Putri, apalagi dari ancaman penjajahan. Karena kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa. Dan saya juga tidak bisa menerima 10 peti emas itu. Sebagai pengembara, tentu sebuah kesulitan untuk membawa emas kemana-mana. Biarlah 10 peti emas itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Tumasik ini. Sementara itu, batu besar sedang melintasi lautan dan jatuh di sebuah pulau. Batu itu pecah dan terhambar di tanah, membentuk susunan yang indah sekali. Oleh masyarakat sekitar, batu yang berserakan itu disebut batu ampar. Artinya adalah batu yang terhampar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.